Mungkin kalian taunya Dinar Candy ini adalah cewek yang suka bikin konten seksi bla bla bla. Kan kamu nggak tahu cara aku melindungi orang seperti apa. Di belakang aku ada siapa, kan nggak tahu. Ya. Coapex ditetapkan jadi tersangka pemalsuan dokumen. Dinar Candy sebut punya backingan. Ini suka kak tadi dari ada oh lagi keluar ya. Mana Advan Susilo alias Apek bin Budi Susilo sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak tanggal 18 Mei 2024 dan sudah dilakukan pemanggilan pertama, namun sampai saat ini belum menghadirnya dan sudah mengirimkan surat dari kuasa hukumnya meminta penjadwalan ulang, mengingat saudara Advan Susilo alias Apek bin Budi Susilo masih berada di luar kota dan menunggu pemanggilan kedua yang akan nanti dikirimkan oleh penyidik di Treskrim Polda Jambi. Aku sih kayak sedikit ini ya, sebenarnya kayak dia itu berkasus atau bermasalah itu tuh masih sama bapak angkatnya. Jadi kayak saling klaim gitu loh. Jadi sebelum ada hubungan sama aku, jadi kayak biasa kayak batu bara ataupun dunia perkapalan tuh mereka tuh saling klaim atau saling ini tuh sudah biasa di dunia mereka. Jadi mereka itu kayak salah paham. Aku sih malah pelapornya atau geng-geng pelapornya itu sering berkomunikasi sama aku. Ada namanya Haji Romansa, Haji Ali. Dia tuh suka nanyain, "Teh, udahlah ya suruh kita damai aja, ngapain sih kayak saling lapor atau kayak gitu." Iya juga ya Pak Haji, ya ngapain juga, cuman kan ibarat kata nggak tahu lah mereka gengsi atau punya ego masing-masing, susah mempersatukannya. Makanya aku yaudahlah terserah kalian aja gitu, mau berantem kayak gimana kayak gitu. Ya perlu bukti aja sih. Kalau merasa bersalah ya harus dihukum gitu. Lucunya, di tengah kabar telah ditetapkannya Coapex sebagai tersangka, Dinar Candy justru sesumbar terkait backingan yang dimilikinya. Karena itu pula, DJ seksi itu yakin jika ia mampu meloloskan mantan suami Ayu Soraya tersebut dari penjara lantaran campur tangan orang-orang kuat yang ada di belakangnya. Sesumbar Dinar Candy itu sontak membuat warganet geram. Tidak hanya itu, warganet pun lantas mengaitkan apa yang kini tengah dihadapi Coapex sebagai karma untuk Dinar Candy yang diduga menjadi orang ketiga dalam hubungan rumah tangga Coapex dan Ayu Soraya.
Lantas, apa tanggapan pihak Polda Jambi terkait ocehan Dinar Candy soal backingannya yang akan mampu meloloskan Koapex dari jerat hukum? Si Dinar ini bukan pelakor. Dia waktu aku deketin dia, kan udah mulai kisruh tuh sama mantan istri aku. Dia udah sok mundur. Cuman kan lantaran aku nakal, aku juga waktu itu kepinginnya tidak ada yang tersakiti. Di sana nggak disakiti, di sini nggak disakiti. Cuman karena memang di sana arogan, mungkin ya namanya sakit hati kan. Kita nggak bisa ini juga. Dinar udah terima waktu itu. Cuman karena miskomunikasi, salah paham lah. Antara ini emosi, sana emosi kan. Ya jadi perang lah, viral gitu. Coba aja kalau mau ngerjain Koapek, kalau tembus nggak akan, bos. Mungkin kalian taunya Dinar Candy ini adalah cewek yang suka bikin konten seksi bla bla bla. Kan kamu nggak tahu cara aku melindungi orang seperti apa. Di belakang aku ada siapa, kan nggak tahu. Udah gitu aja. Antar keluarga itu, makanya aku kan masa antar keluarga mau saling lapor kayak gitu, maksud tuh malu lah sama orang lain kayak gitu kan. Ini kan yang bermasalah tuh perusahaan Banjarmasin sama perusahaan yang ada di Jambi gitu. Dan ini juga kasusnya tuh sebelum ada hubungan sama aku dari 2020. Yang dilaporkan kan kasus 2020. Iya, bukan kasus yang sekarang-sekarang tuh. Wah, jauh banget sebelum kenal aku. Iya. Tanggapan Polda Jambi ya, sesuai dengan pertanyaan yang diajukan rekan media, Koapek yang mengatakan Koapek tidak mungkin bisa dipenjarakan, ya itu silakan saja ya, namanya tanggapan seseorang boleh saja, tapi yang jelas dari proses tetap berjalan, ya proses hukum yang dilaksanakan secara profesional nantinya itu akan tetap dilaksanakan oleh penyidik Polda Jambi. Balik lagi kalau misalkan ada hukum gitu kan, kita kan negara-negara hukum kayak gitu, apapun itu ya bisa dihadapi dengan hukum juga. Hukum yang udah ada gitu, walaupun punya mungkin ada backingan atau apa, cuman kan kembali lagi negara kita negara hukum gitu aja sih. Di saat yang nyaris bersamaan, unggahan Ayu Soraya, mantan istri Koapex, juga mencuri perhatian warganet. Ya, ibu dua anak itu mengunggah sebuah foto dengan caption yang jadi sorotan. Jangan merasa hebat, ingat tanggal sial tidak ada di kalender. Tulis Ayu Soraya seolah menyindir Dinar Candy yang kerap pamer kemesraan dengan Koapex dan menyebut pasangannya itu tidak mungkin dipenjarakan. Tuh Jer, yang jalan kita pakai Bahar 89, ini kapalnya baru Jer. Bahar 89. Oh, ini kapalnya baru. Iya. Ini kapalnya udah. Oh, ini pakai stick ya, Gap? Ya, stick. Oh, jadi ini nggak ke sini. Jadi kalau mau belok dikit. Nah, belok dikit. Saya mau video juga. Oh, jadi mami main dikit sini. Dia belok ke sini dikit. Nah, nanti kalau dia mau lurus lagi, balikin lagi. Bisa ngebut? Iya bisa ngebut, tapi awas nanti jangan terlalu ngebut kayak keramba. Setali tiga uang dengan Dinar Candy yang sampai dicap oleh netizen sebagai pelakor, sederet artis tanah air mulai dari Soraya Rasyid, Tisha Erni, hingga Shana Sadika juga sempat dilabeli pelakor oleh netizen. Berikut kisah mereka. Soraya Rasyid. Sosok presenter dan juga artis peran Soraya Rasyid belakangan tengah jadi sorotan setelah pemeran Imas di sinetron Preman Pensiun itu disebut-sebut menjadi salah satu Will alias wanita idaman lain dalam rumah tangga Tengku Dewi dan Andrew Andika. Tidak ada asap jika tidak ada api. Ya, terbongkarnya sosok Soraya Rasyid bermula saat seorang netizen membocorkan kepada Dewi aksi mesra di luar batas antara Andrew Andika dengan Soraya Rasyid di sebuah pub malam di Jakarta. Sontak, Dewi pun bergerak cepat dengan menghubungi Soraya Rasyid lewat sambungan telepon guna mengkonfirmasi kabar tersebut. Dan ternyata tak hanya dengan Andrew, sebelumnya Soraya juga diduga berhubungan dengan aktor berinisial R yang juga telah beristri.
Dan tadi malam akhirnya Andrew Andika muncul sekaligus memohon maaf atas kegaduhan dalam rumah tangganya. Halo Soraya. Halo. Aku mau nanya, kamu memang beneran tuh kemarin yang di Senopati itu memang karena lagi makanya nggak sadar di sama Andrew di depan umum? Iya, betul. Andrew di rumah kamu kan? Kamu tampung dia kan? Gitu. Berapa hari dia nginep di rumah kamu, Beb? Hari ya? Hari pertama, terus dia sempat ke Maslong juga, nginep di mana gitu-gitu. Terus ya gitu deh kan, mencok-mencok gitu. Terus kamu kok baik banget mau nampung dia? Emang kalian ada hubungan apa selain temen TTM? Tanggapannya Mas Hendro? Mas Hendro tanggapannya gimana sama Mas Hendro? Buat semuanya, makasih udah datang. Bang Teddy. Doain aja yang terbaik. Masih ya. Udah ada komunikasi sama Bang Hendro tentang Rasif gimana Bang? Apa bener Bang? Ya, sama Rasif gimana Bang? Sedikit Bang. Bang, udah ada omongan ke istri belum sih Bang? Bang, udah ada pertemuan belum sih atau omongan ke tangguh Bang? Mereka mau mengajukan Bang, ganggu kegiatan kunjungan sih Bang. Bang, udah balik ke rumah belum sih Bang untuk ngomongin masalah ini Bang ke Tengku Dewi Bang? Bang, jadi ganggu nggak sih Bang? Udah pulang ke rumah belum sih Bang? Kita ngomongin sama istri Bang. Sorry ya. Bang, makin blunder nih Bang Hendro, mungkin mau ada penjelasan apa Bang? Kak Andrew-nya masih di rumah kan? Enggak. Dia sekarang nggak tahu, kayaknya lagi di rumah manajernya deh. Ada niat balik lagi nggak Kak? Untuk sementara belum. Kalau Andrew tobat dimaafin nggak? Dimaafin iya, pasti dimaafin. Tapi maksudnya lebih kayak ya dia papanya Ishan aja. Tapi kalau untuk jadi pasangan lagi kayaknya enggak. Masih tinggal serumah enggak dong. Ini aku udah mulai nyicil pindah di rumah baru nih. Tapi rumahku yang lama dari sini tuh kayak cuma 5 menitan doang, beda klaster doang. Makanya buru-buru pengen pindah. Kak masih suka pengen nangis nggak? Ya masih lah. Bukan manusia kalau nggak nangis ya. Tisha Erni. Di seluruh rumah tangga WNA Korea, Ami BMJ dengan sang suami yang berkeluarga negaraan Singapura, Aden Wong, secara mengejutkan menyeret nama pendangdut Tisha Erni. Tisha pun disebut-sebut sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Ami dan sang suami. Sosok Tisha menjadi sorotan setelah dirinya terlihat hadir mendampingi Aden Wong yang terlibat perebutan anak dengan Ami di sebuah rumah sakit di Jakarta. Kasus ini pun akhirnya berbuntut laporan polisi. Ya, Ami melaporkan sang suami serta Tisha Erni ke Polda Metro Jaya dengan sangkaan perzinahan dan pelarangan pemberian ASI eksklusif atau kekerasan terhadap bayi, child abuse. I found out my husband has been cheating on me with his PA. I gave birth alone while they are having BBQ party in my place, slept in my bed. They kicked me out of a family home, took all our money, and first took my elder 3 kids. Now they took my newborn for breastfeeding baby. Saudari BMJ yang melaporkan terkait dugaan adanya peristiwa pidana perzinahan dan atau menghalangi pemberian ASI eksklusif. Terlapornya 2 orang, saudara WMG dan saudari ES alias TE. Belum ada isu keretakan mereka. Nah pada saat itu tiba-tiba beberapa kerabat tuh pada ngirimin di DM
artis nih kok bisa kayak gini, lu jadi orang ketiga. Ternyata udah di up di beritanya di YouTube ada banyak gitu. Syahnaz Sadiqah. Di balik sifat kalemnya, sosok Syahnaz Sadiqah, adik bungsu Raffi Ahmad, justru sempat menjadi sorotan netizen. Setelah istri dari pemusik JJ Govinda itu terseret dalam pusaran panas kisruh rumah tangga aktor Randy Kjarnet dan sang istri Lady Nayoan. Ya, Syahnaz diketahui menjadi wanita idaman lain Randy dalam kurun waktu yang terbilang tidak singkat. Bahkan wajah Syahnaz selalu hadir di hari-hari Randy lewat tato besar wajahnya yang menghiasi punggung Randy. Ya, menyesal pasti banget, menyesal banget dengan apa yang udah terjadi semuanya. Mungkin aku kemarin kurang bisa menghargai, kurang bisa bersyukur. Udah dikasih keluarga yang baik, dikasih suami yang baik banget kayak kamu. Ya gak ada sih kata-kata lain selain menyesal, maaf, dan terima kasih. Biar jadi pribadi yang lebih baik gitu, karena ya Tuhan baik gitu ya. Jadi kalau di kita kan ya biar Tuhan Yesus yang jadi kepala rumah tangganya mulai saat ini gitu.